kalau kita mengandalkan perbuatan kita, ya, amal kita untuk masuk ke dalam surga, sungguh itu tidak akan layak gitu ya, tidak akan layak. Karena amal kita ini untuk mengganti satu saja nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup, ya. Apalagi berjuta-juta nikmat yang kita rasakan. Setelah mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan manusia. Apalagi yang seperti disampaikan oleh Panji Gumilang bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataannya Rasul. Itu tidak, ya. Al-Qur'an ini adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada para ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita sehingga bisa mengawali kegiatan rutinitas kita di pagi hari dengan membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita baca nanti akan bisa menolong para pembacanya, termasuk kita yang menjadi dengan setia membaca Al-Qur'an, menghafalkannya setiap harinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini ingin saya sampaikan tentang urutan-urutan tingkatan kita belajar ataupun membaca Al-Quran. Tapi sebelumnya kita sampaikan dulu beberapa manfaat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang pertama bisa menghaluskan hati, ya. Hati yang keras, hati yang kasar itu bisa diperhalus, bisa dipertajam dengan melazimi membaca Al-Quran. Dengan tilawah Al-Quran juga kita menjadi tahu kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita tunaikan. Dan juga dengan tilawah Al-Quran itu bisa untuk membangkitkan berbagai nilai-nilai yang dibutuhkan dalam proses tazkiyatun nafas, ya. Kita ketahui bahwasanya proses membersihkan hati bukan hanya sekali dua kali, tapi proses pembersihan hati itu atau tazkiyatun nafas itu adalah dilakukan setiap saat sepanjang masa selama hayat masih di kandung badan, ya. Selama kita masih hidup ada potensi hati kita kotor, hati kita berbalik, karena memang hati itu berada di atas genggamannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bisa berbolak-baliknya itu sangat cepat. Kotor bersihnya itu juga sangat cepat. Maka proses membersihkan hati dan menetapkan hati senantiasa berada dalam keimanan dan amal soleh itu adalah sebuah keharusan. Dan dengan melazimi membaca Al-Quran, maka kita bisa menghadirkan hal-hal yang dibutuhkan ketika tazkiyatun nafas, ya. Juga menerangi hati, ya. Membaca Al-Quran itu juga bisa menerangi hati, mengingatkan serta menyempurnakan sholat. Dan fungsi sholat itu apa, ya? Fungsi puasa, haji, dan amalan-amalan yang lain
itu seperti apa di dalam kita mencapai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu ya, manfaat itu tadi ya, bisa membersihkan hati, bisa kita tahu kewajiban apa saja yang harus kita tunaikan, terus juga bisa menghadirkan kebutuhan-kebutuhan yang hal-hal yang dibutuhkan ketika tazkiyatun nafas, bisa menerangi hati, bisa mengingatkan serta menyempurnakan fungsi sholat, zakat, haji dan sebagainya, bisa terlaksana harus itu bisa terlaksana ketika kita membaca Al-Quran itu dengan adab-adab gitu ya, adab-adab yang mau kita terangkan ya. Dan kita juga harus mengetahui hukum-hukum tajwid gitu ya, karena salah tasjid saja bisa maknanya salah ya, maknanya keliru. Panjang pendeknya juga harus benar, makhorijul serta sifat-sifat huruf itu juga harus benar gitu ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an ya, mau tidak mau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu harus kita ketahui gitu ya. Terus juga selain untuk membaca Al-Quran itu sudah harus senantiasa menjadi wirid kita ya. Wirid itu kan amalan-amalan yang bisa kita lazimi setiap saatnya, dan wirid yang paling baik ya wirid-wirid jadi dari Al-Quran ya. Maka selain membaca Al-Quran gitu, yang sudah ayat-ayat yang sudah hafal, kita senantiasa jadikan itu sebagai wirid harian kita, atau sering dimurojaah lah, dia sering diulang-ulang gitu. Terus juga Al-Quran akan berfungsi baik apabila dengan tilawahnya disertai dengan adab-adab batin dan perenungan gitu ya. Khusyuk ya, khusyuk itu ya fokus gitu ya. Khusyuk itu fokus, serta tidak boleh dilupakan juga tadaburnya gitu ya. Oleh karena itu nilai-nilai ini banyak dilupakan, maka kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya. Ada 10 amalan yang mesti dilakukan oleh seseorang atau oleh kita semua di dalam melakukan tilawah Al-Quran. Yang pertama, memahami sumber firman itu berasal dari mana, sumber itu dari mana Al-Quran itu berasal. Yang kedua, takdim. Yang ketiga, menghadirkan hati. Keempat, tadabbur Quran. Kelima, tafahum, menghindari hambatan-hambatan kepahaman. Terusan taksis, ta'asur, taraqi, dan tabari. Apa saja itu kita akan bahas secara berseri insya Allah ya. Yang pertama, adab yang pertama adalah kita harus memahami sumber firman atau Al-Quran itu sumbernya dari mana ya. Saat kita tilawah, hendaknya ya, seseorang memahami keagungan dan ketinggian firman Allah Subhanahu wa taala yang sedang ia baca ya. Di hatinya itu takzim, mengagungkan ya. Al-Quran adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari arasnya yang mulia ke derajat pemahaman para makhluk ya. Jadi ini tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama adalah takzim ya. Al-Quran yang kita baca, di hati kita harus menghadirkan pengagungan bahwasanya Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tidak ada pengagungan ya jangan sampai kita membaca Al-Quran seperti membaca koran ataupun membaca buku-buku yang lain gitu ya. Maka di dalam hati kita harus mengagungkan bahwasanya Al-Quran ini adalah firman-Nya, kalam Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua adalah setelah mengetahui setelah mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan manusia, apalagi yang seperti disampaikan oleh Panji Gumilang bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataannya Rasul. Itu tidak ya. Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua yang harus kita hadirkan adalah takzim, ya, pengagungan. Saat hendak memulai tilawah, maka seseorang harus menghadirkan keagungan Allah di dalam hatinya. Ya. Hendaklah ia tahu bahwa apa yang akan ia baca bukanlah perkataan manusia, bukan perbincangan manusia. Ya. Dan juga harus tahu bahwa membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penting. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya. Nanti kita bahas, ya, mengapa Al-Quran itu tidak boleh kita sentuh kecuali ketika kita sudah berwudu. Itu menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kita akan dianalogikan seperti halnya kulit, ya, atau kertas mushaf. Itu hanya bisa disentuh ketika jasad seseorang dalam kondisi suci. Demikian juga makna yang akan terkandung di dalam Al-Quran hanya akan bisa tersentuh ketika hati dalam keadaan suci dari segala jenis najis dan diterangi dengan cahaya takzim, gitu ya, nuansa pengagungan tadi. Menghormati suatu perkataan, ya, menghormati suatu perkataan atau kalam sama dengan menghormati orang yang mengatakannya atau mutakalim. Ya. Menghormati suatu perkataan juga berarti menghormati orang yang mengatakan. Nah, begitu juga dengan membaca Al-Quran, menghormati Al-Quran tadi, kalamullah, berarti secara tidak langsung kita juga menghormati, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan kehormatan seseorang dengan kata-katanya tidak bisa tampak selagi tidak terfikirkan sifat-sifatnya. Ya. Kalau kita tidak bisa memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mungkin bisa mengagungkan perkataannya Allah, tidak mungkin mengagungkan kalamullah, tidak bisa mengagungkan kalamullah, Al-Quran itu sendiri. Maka ketika kita ingin mengagungkan Al-Quran sebagai bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal yang harus kita lakukan adalah mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Ya, dihadirkan di dalam hati sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid rububiyah. Ya. Bila seseorang telah menghadirkan di dalam pikirannya tentang ars Allah, ya, tentang kursi Allah, langit dan bumi, berikut juga yang ada di dalam hatinya, gitu ya. Ini kan mengagungkan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Terus juga mengagungkan ciptaannya baik jin maupun manusia, binatang-binatang maupun pepohonan. Kemudian yang mengetahui bahwa pencipta, penguasa dan pemberi rezeki semua makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang bahwa semua makhluk berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kekuasaan keberadaan semua makhluk itu berada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terombang-ambing manusia ini juga terombang-ambing antara sifat rahmat dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terombang-ambing manusia ini yang masih kan terombang-ambing antara masuk surga maupun masuk neraka. Ya. Ini adalah berkat kekuasaan, ini bentuk untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus juga jika mendapatkan nikmat, maka nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dia mendapatkan siksa, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan seperti itu nanti kita mendapatkan nikmat, itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian, itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakini itu. Kalau kita yakin, berarti kita nanti bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru nanti kita bisa mengagungkan Al-Quran yang kita baca ini.
ya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan segolongan manusia akan ke dalam surga dan segolongan lain yang akan ke neraka. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seseorang, Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa kepada seseorang, tidak berdasarkan perbuatannya Allah Subhanahu, perbuatan manusia di dunia, gitu ya. Jadi kalau kita mengandalkan perbuatan kita, ya, amal kita untuk masuk ke dalam surga, sungguh itu tidak akan layak, gitu ya, tidak akan layak, karena amal kita ini untuk mengganti satu saja nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup, ya. Apalagi berjuta-juta nikmat yang kita rasakan. Jadi ya memang terserah Allah Subhanahu wa taala, benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kita masuk surga maupun mendapatkan pahala itu juga mutlak atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang kedua adalah kita harus menghadirkan sikap takzim kepada Al-Qur'an, perkataannya Allah. Kita mengagungkan perkataannya Allah. Sama saja dengan mengagungkan yang berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa dengan kecuali kita menghadirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sudah kita terangkan di muka. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang ketiga, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang kewajiban menghadirkan hati dan meninggalkan bisikan jiwa, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.